Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Besin Yugis dengan NIM 11062220016. Sebelumnya kita akan membahas tentang e-recycle. Kita mengetahui dulu tentang e-recycle ini termasuk dalam SDN nomor 12, yaitu tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Karena target dari SGDS ini yaitu mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali dengan cara e-recycle. Di kali ini saya bertugas menjadi moderator atau pengisi suara dalam video ini. Halo guys, nama saya Muhammad Rohan Firdaus dengan NIM 1106220018. Tugas saya di sini sebagai pembuat skrip dan juga penyusun skrip. Hai, perkenalkan nama saya Aldi Miolara Harjo dengan NIM 1106220014. Saya di sini sebagai editor. Terima kasih. Why we choose e-recycle? Halo sahabatku, apa kabar kalian semua? Saya di sini akan menjelaskan tentang e-recycle. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu e-recycle. E-recycle adalah aplikasi yang dapat diunduh dengan gratis di smartphone Anda. Dengan aplikasi ini, kamu dapat menjual sampah pada smartphone yang Anda miliki, lalu memilih sampah yang akan dijual. Sampah yang bisa dijual ini berupa botol plastik, botol kaca, buku, hingga kaleng. Apa tujuan dan manfaatnya? Menjaga lingkungan tetap lestari adalah prioritas bersama. Terlebih saat bumi sedang bergelut dengan isu darurat sampah seperti sekarang ini, ternyata buat keluar dari situasi darurat, buang sampah di tempatnya masih belum cukup. Untuk sampah mudah terurai mungkin masih efektif. Lantas, gimana dengan yang sangat sulit buat terurai? Kayaknya sulit banget sih. Jawabannya dengan daur ulang atau sering disebut recycle. Bagi kamu yang mau berpartisipasi dalam lingkungan yang lebih hijau, tapi bingung menyalurkan sampahmu kemana, recycle solusinya. Daripada dibiarkan jadi tumpukan sampah yang nggak berguna, ya cuma butuh waktu beberapa menit untuk pilah sampah yang ada di sekitar kamu dan kemudian dikumpulkan dan didaur ulang. Bermanfaat banget kan? Mengapa kita membahas ini? Sampah plastik masih jadi masalah serius di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tiap menitnya, masyarakat Indonesia menghasilkan sekitar 13 ton sampah plastik. Berdasarkan data World Economic Forum 2020, untuk itu ajakan menerapkan langkah kecil bagi kebaikan lingkungan hidup, terus disuarakan ke masyarakat. Pada saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Nah, selanjutnya, mengapa sampah harus dikelola? Karena volume sampah plastik di Indonesia per tahun mencapai 64 juta ton dan 32 juta ton diantaranya dibuang ke laut. Banyak banget ya. Karena sampah plastik ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan juga lingkungan. Sangat disayangkan sekali Indonesia sampai saat ini termasuk penyumbang sampah terbesar. Padahal kalau kita gunakan kembali dalam kelola dengan baik dan benar, kita dapat mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu kan. Oleh karena itu, perusahaan tergerak untuk merilis layanan, yaitu salah satunya adalah aplikasi e-recycle. E-recycle dan how. Nah, sudah ini kita akan membahas bagaimana cara bekerja dari e-recycle ini. Aplikasi e-recycle memiliki fasilitas yang siap menjemput sampah yang ingin dijual. Nah, enak banget tuh. Setelahnya kamu membuat order, penjemputan tersebut akan tiba di tempatmu dalam waktu 1-2 hari. Setelahnya dia akan mengonfirmasi jumlah dan membawa sampah tersebut pergi. Dengan begini kamu tidak perlu repot-repot lagi. Nah, nggak perlu repot-repot tuh. Mendingan langsung dikirim aja. Telepon kurirnya. Jadi kamu tinggal di rumah aja tuh, tinggal nunggu sampai dia datang. Nah, enak kan? Jadi hemat tenaga dan biaya untuk membawa sampah itu ke tempat daur ulang. Nah, kalau misal ke tempat daur ulang lagi kan nambah lagi tuh biayanya tuh, kayak bensin atau gimana tuh. Dengan proses melalui aplikasi ini, sampah yang sudah terpilah akan dijemput ke rumah, lalu ditimbang secara digital, akurat, dan real time. Sampah terpilah tersebut akan digantikan berupa reward. Oh, dapat reward lagi tuh, gimana? Kurang enak apa coba? Yang dapat didonasikan kepada LSM yang bekerja sama
Hasil pengolahan sampah plastik itu adalah barang jadi berbahan plastik yang kelak akan dipasarkan di rantai retail. Nah, bagaimana cara aplikasi memilih sampah yang dapat dikelola? Wah, asik nih. Untuk saat ini, jenis sampah yang dikelola adalah sampah plastik, kertas, dan botol kaca. Dan kedepannya akan lebih banyak lagi jenis sampah yang terpilah yang siap untuk didaur ulang. Aplikasi seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam pengolahan sampah sebagai upaya untuk membantu dalam menjaga kelestarian. Nah, kelestarian itu lebih bagus banget tuh, kelestarian bumi itu harus dilestarikan gitu. Dengan langkah e-recycle, kamu sudah berhasil menolong lingkungan sekitar. Cuma butuh beberapa kali klik aplikasi e-recycle di ponsel pintar. Nah, ponsel aja pintar, kamu juga harus ya. Oke. Kamu bisa mengalihkan limbah ke sarana terpercaya untuk proses daur ulang. Meski sepintas kedengarannya sulit, bukan hal yang mustahil untuk mengenai isu polusi plastik itu bahaya banget sih di hidup kita tuh. Kamu juga berkesempatan memberi kontribusi untuk lingkungan yang lebih hijau loh ya. Jangan cuman buang sampah aja, kita harus berkontribusi juga untuk kelestarian bumi kita juga loh ya. Gimana kan anak cucu kita kan juga akan hidup di masa depan nanti. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang sangat dibutuhkan untuk memajukan suatu perkembangan masa depan. Yuk, tebar kebaikan sekecil apapun di setiap langkah hidupmu. Dukung terus gerakan maju bumi hijau melalui daur ulang di e-recycle. Mungkin sekian untuk penjelasan dari e-recycle. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena emang saya kebanyakan salahnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya. Yang siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat.